Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita melakukan presentasi menggunakan Zoom Meeting pada siang hari ini. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya moderator dari kelompok 4. Materi kami mengenai pendekatan pembelajaran biologi dengan mata kuliah strategi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Ramadhani Fitri, SPD, MPD. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nia Saharani Nuzulia Putri dengan NIM 2103184 sebagai pembaca materi 3. Yang kedua ada Oktavia Permatasuri dengan NIM 2103130 sebagai pembaca materi 5. Dan Rahmi Novia Saputri dengan NIM 2103131 sebagai moderator dan pembaca materi 4. Raisa Malika dengan NIM 2103190 sebagai pembaca materi 2. Dan Rasti Aulia Putri dengan NIM 2103191 sebagai pembaca materi 1. Langsung saja masuk pada pembahasan materi pertama. Kepada Rasti dipersilahkan. Baiklah, saya Rasti Aulia Putri akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan dalam pembelajaran biologi. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip atau cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Pendekatan berbeda dengan metode dalam proses pembelajaran. Pendekatan atau approach lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode atau method lebih menekankan pada teknik pelaksanaan oleh Rustaman DKK tahun 2003. Pendekatan bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian filosofis dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi, sementara metode lebih bersifat prosedural atau proses yang teratur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan pembelajaran yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi. Pendekatan pembelajaran merupakan pedoman yang masih bersifat teoritis atau konseptual oleh Leifuddin tahun 2017. Berikut adalah pendekatan yang sering dianjurkan untuk digunakan dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teacher-centered, berpusat pada guru, dan student-centered, berpusat pada siswa. Pendekatan teacher-centered adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif. Selanjutnya, pendekatan student-centered. Pusat pembelajarannya diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi guru, menurunkan strategi pembelajaran discovery learning dan inquiry. Yang pertama adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus sampai atau menuju pada yang umum, atau mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu kesimpulan. Misalnya, hewan akan mati, manusia akan mati, tumbuhan akan mati. Maka kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup akan mati, karena semua yang disebutkan di atas adalah makhluk hidup. Yang kedua, pendekatan deduktif, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang umum sampai atau menuju pada yang khusus, atau dimulai dari kesimpulan sampai kepada contoh-contoh. Misalnya, kesimpulannya adalah setiap logam bila dipanaskan akan memuai, maka uraiannya adalah bila besi dipanaskan akan memuai, tembaga bila dipanaskan akan memuai, emas bila dipanaskan akan memuai, dan seterusnya, karena semua yang disebutkan di atas adalah termasuk logam. Yang ketiga adalah pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usaha sendiri. Menurut Schaeffer, inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan tahapan secara berurut. Tahapan kerja inquiry juga dikenal dengan langkah-langkah metode ilmiah. Tahapan kerja inquiry yang pertama yaitu melakukan observasi, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengajukan jawaban sementara,
Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keempat adalah pendekatan discovery. Pendekatan discovery merupakan suatu pendekatan pembelajaran atau pendidikan yang menuntut peserta didik menemukan ide-ide dan informasi melalui usaha belajar sendiri dari materi yang telah diberikan kepada mereka. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan. Yang kelima, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam pelaksanaan pendekatan lingkungan, umumnya peserta didik dibawa belajar keluar kelas. Namun, tidak menutup kemungkinan pula dalam kondisi tertentu, lingkungan atau objek tersebut yang dibahas. Yang keenam, pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Pendekatan konsep boleh dikatakan merupakan suatu keharusan dalam pembelajaran biologi karena materi biologi sangat kaya akan konsep. Yang ketujuh, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami proses, tetapi juga mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Untuk evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja. Selanjutnya, yang kedelapan, pendekatan terpadu, yaitu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang berpusat atau terfokus suatu masalah atau topik proyek, baik teoritas maupun praktis. Pendidikan dikatakan bermutu bila dapat mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi atau kognisi, kepribadian atau afeksi, dan keterampilan. Untuk mencapai ini, salah satu upayanya yaitu menerapkan pendekatan terpadu. Contoh masalah dalam sains yang dapat memakai pendekatan terpadu adalah masalah pencemaran air. Sekian presentasi dari saya. Yang kesembilan, ada pendekatan CBSA. CBSA adalah cara belajar peserta didik aktif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Jika peserta didik belajar aktif, bukan berarti pula guru tidak perlu aktif atau bersifat pasif saja. Proses pembelajaran yang optimal itu adalah peserta didik maupun guru harus sama-sama aktif, yang mana peserta didik aktif belajar sementara guru aktif merancang pembelajaran yang tepat, aktif memfasilitasi dan membimbing, serta mengevaluasi peserta didik. Adapun banyak pendekatan atau metode pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan CBSA, diantaranya adalah pendekatan problem solving dan pendekatan inquiry. Yang ke-10, ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Merupakan pendekatan yang mengarahkan atau melatih peserta didik untuk mampu memecahkan masalah dalam bidang ilmu atau bidang studi yang ditekuni peserta didik. Keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang harus dikembangkan dalam diri setiap peserta didik agar dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, berkemampuan tinggi, kreatif, dan kritis, serta mandiri. Contoh problem solving dalam biologi yaitu perkembangan hewan. Yang ke-11 ada pendekatan kontekstual teaching and learning atau biasa dikenal dengan CTL. CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi mata peserta didik dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. CTL menekankan pada berpikir tingkat tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin akademik, dan pengumpulan, penganalisian, pensitensian, informasi, dan data dari berbagai sumber titik pandang. Itulah materi dari saya. Selanjutnya yaitu pendekatan Science, Technology, and Society. Pendekatan STS merupakan gabungan antara pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, pendekatan inquiry dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Pendekatan STS berangkat dari isu-isu yang berkembang di masyarakat akibat dampak kemajuan sains dan teknologi.
Filosofi yang mendasari pendekatan STS adalah filosofi konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Ada 6 ranah yang dikembangkan melalui STS, yaitu yang pertama konsep, yang kedua proses, yang ketiga kreativitas, yang keempat sikap dan nilai, yang kelima penerapan, dan yang keenam hubungan atau keterkaitan, yaitu pendekatan konstruktivistik. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Sebagian besar waktu, proses pembelajaran berlangsung dengan berbasis pada aktivitas peserta didik. Kegiatan berfokus pada pembelajaran secara mendalam dan pengalaman yang relevan. Pendekatan ini menuntut keterlibatan peserta didik secara penuh dan aktif belajar. Keterampilan peserta didik dikembangkan dalam kegiatan belajar yang relevan, materi pembelajaran terintegrasi dan disusun sendiri oleh peserta didik. Baik, itulah hasil presentasi materi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.